Jauh sebelum sejarah mencatat adanya peradaban besar, sebelum ada tulisan-tulisan kuno di dinding gua, ada sebuah kisah. Kisah tentang seorang perintis yang mengubah segalanya, hanya dengan sebuah goresan pena. Ini adalah kisah Nabi Idris alaihi salam, sosok yang namanya tak hanya abadi di bumi, tapi juga terukir di langit. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari sekian banyak nabi, siapa sosok yang diberi dua anugerah luar biasa ini? Menjadi pelopor ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia, sekaligus diangkat langsung oleh Allah ke sebuah tempat yang begitu mulia. Inilah inti dari perjalanan yang akan kita telusuri bersama. Oke, jadi cerita kita ini dimulai di masa-masa awal peradaban manusia, tepatnya setelah era Nabi Adam dan putranya, Nabi Syeds. Di tengah umat manusia yang populasinya mulai bertambah, risalah kenabian harus terus berlanjut. Dan tongkat estafet itu jatuh ke tangan salah satu keturunan terbaik mereka. Nah, ini yang menarik. Sebelum kita mengenalnya sebagai Nabi Idris, sebuah nama yang artinya rajin belajar, beliau punya nama asli, Khonuk. Mengetahui nama aslinya ini seolah membawa kita lebih dekat pada sosok manusia di balik seorang utusan agung. 380 tahun. Coba kita renungkan sejenak angka ini. Selama itulah Kanuh atau Nabi Idris sempat hidup di zaman yang sama dengan kakek buyutnya, Nabi Adam. Ini bukan sekedar pertemuan lintas generasi loh, ini adalah koneksi langsung, kesempatan untuk menyerap ilmu dan hikmah dari manusia pertama. Luar biasa kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin jadi warisan terbesarnya di muka bumi. Kalau Nabi Adam adalah bapak seluruh manusia, bisa dibilang Nabi Idris adalah bapak dari sebuah revolusi senyap yang dampaknya terasa sampai detik ini. Revolusi pengetahuan lewat tulisan. Dan inilah dia, titik baliknya. Sejarawan besar Islam, Ibnu Ishaq, mencatat bahwa Nabi Idris adalah manusia pertama yang Allah anugerahai kemampuan untuk menulis dengan pena. Coba bayangkan, sebelum ini, semua ilmu, hukum, dan cerita hanya bisa diwariskan dari mulut ke mulut, sangat rentan hilang atau berubah. Tapi dengan tulisan, wah, segalanya berubah. Pengetahuan bisa direkam, dijaga, dan diwariskan dengan akurat. Ini adalah sebuah lompatan kuantum bagi peradaban. Tapi, kehebatan Nabi Idris itu ternyata bukan cuma soal penemuan dan ilmunya. Pengakuan terbesar untuknya justru datang langsung dari langit. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yuk kita lihat bagaimana Allah sendiri memuji beliau. Coba perhatikan baik-baik susunan kalimatnya. Allah menyebutnya sebagai Shiddiqon, seorang yang sangat membenarkan, bahkan sebelum menyebut statusnya sebagai nabi. Gelar Shiddiq ini bukan sekedar jujur ya, ini levelnya di atas itu. Artinya seluruh hidupnya adalah cerminan dari kebenaran wahyu. Ini seolah jadi pelajaran buat kita semua, bahwa integritas dan kejujuran adalah fondasi dari segala kemuliaan. Dan ayat inilah yang menjadi inti dari misteri besar dalam hidupnya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyan. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Sebuah kalimat yang singkat, tapi begitu agung dan penuh teka-teki. Apa sebenarnya makna di balik martabat yang tinggi ini? Ternyata, frasa martabat yang tinggi ini bukan cuma sekedar kiasan atau gelar kehormatan. Ada sebuah peristiwa fisik yang sangat luar biasa di baliknya. Sebuah misteri yang petunjuknya baru terungkap ribuan tahun kemudian, dalam salah satu perjalanan paling agung yang pernah dialami manusia. Dan inilah kuncinya. Dalam hadis sahih yang kita semua tahu, saat perjalanan agung Isra Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Nabi Idris. Di mana? Tepatnya di langit keempat. Ini jadi konfirmasi yang sangat jelas bahwa martabat yang tinggi itu adalah sebuah lokasi yang nyata, sebuah kedudukan fisik di alam langit yang Allah anugerahkan kepadanya. Oke, jadi beliau diangkat ke langit keempat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaannya di sana? Nah, disinilah para ulama tafsir punya dua pandangan utama. Menurut Mujahid, seorang ulama besar dari generasi tabi'in, Nabi Idris diangkat dalam keadaan hidup dan belum wafat, mirip seperti keyakinan kita pada diangkatnya Nabi Isa. Di sisi lain, ada riwayat dari Ka'ab al-Ahbar yang menyebutkan bahwa beliau diangkat ke langit keempat dan di sanalah malaikat maut menjemputnya. Keduanya sama-sama sepakat akan kenaikannya ke langit, hanya berbeda detail tentang keadaannya setelah diangkat. Terlepas dari misteri kenaikannya yang begitu agung, warisan Nabi Idris yang ditinggalkan di bumi ini sungguh tak ternilai. Kisahnya bukan cuma sekedar cerita masa lalu, tapi ini adalah cermin yang berisi pelajaran-pelajaran mendasar bagi kita semua. Jadi, apa inti warisan yang bisa kita bawa pulang?
Kalau kita simpulkan, ada 3 pilar utama. Pertama, beliau adalah pelopor ilmu, mengajarkan kita betapa mulianya mencari, mencatat, dan menyebarkan pengetahuan. Kedua, beliau adalah teladan kejujuran yang mutlak, sampai-sampai dipuji langsung oleh Allah. Dan yang ketiga, yang paling penting mungkin, kisahnya adalah bukti nyata, bukti bahwa ketaatan dan kesalehan adalah jalan yang pasti untuk diangkat derajatnya, baik di mata manusia maupun di sisi Allah. Nah, pertanyaan ini akhirnya kembali kepada kita semua. Di zaman modern ini, di tengah banjir informasi dan tantangan moral yang makin berat, bagaimana cara kita menghidupkan kembali warisan Nabi Idris? Bagaimana kita bisa menjadikan ilmu sebagai jembatan menuju kebenaran dan menjadikan kejujuran sebagai mahkota dalam setiap perbuatan kita? Sebuah pertanyaan yang jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.